Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernani Yolaela SPDI, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang berbagi budaya positif. Pemahaman ini saya bagi kepada rekan-rekan guru SD Negeri 12 Sleman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sleman, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 12 Sleman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat serta hidayahnya jualah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara berbagi praktik baik oleh CGP Hernani Yolaela SPDI. Dan tidak lupa pula salawat pengiring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya sampai ke akhir zaman. Amin. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara berbagi praktik baik oleh CGP Hernani Yolaela SPDI. Yang pertama, pembukaan. Kedua, kata sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 12 Rumah. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Ibu Hernani Yolaela SPDI. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama, ke satu ya, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama sudah kita anggap selesai. Selanjutnya kita akan menuju acara yang kedua, yaitu kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 12 Rumah kepada Bapak Islan Supardi SAG. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN 12 Rumah, yang kami hormati terkhusus untuk Ibu Hernani Yolaela selaku calon guru penggerak yang sedang mengikuti program guru penggerak pada saat ini, serta anak-anak yang lainnya yang berada di luar yang kami sayangi. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bersama berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dialah sehingga kita bisa berada di alam yang seperti kita rasakan seperti saat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Dewan Guru SD 12 Rumah yang kami hormati, serta calon guru penggerak SD 12 Rumah Ibu Hernani Yolaela. Pada pagi hari ini terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan selaku pemimpin pembelajaran di SD 12 Rumah ini. Dalam hal ini saya sangat berbahagia, terutamanya karena saya selaku dituakan di sini, selaku ditunjuk sebagai pemimpin pembelajaran, mendapatkan kebetulan di sekolah kita ini ada guru penggerak, yakni Ibu Hernani Yolaela, yang pada saat ini sudah memasuki modul 2 ya. Tapi untuk berhubung hari ini masih menyelesaikan di modul 1.4. Kebetulan program guru penggerak ini bertujuan untuk membentuk karakter guru juga, sehingga guru itu lebih ditempah lagi sehingga guru itu bisa menjadi pemimpin pembelajaran, terutama untuk guru kelas itu di kelasnya masing-masing, sehingga bisa mengelola kelasnya dengan semaksimal mungkin dengan berdasarkan
pembelajaran yang mereka dapatkan di program guru penggerak ini, yakni kita dengan mengikuti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yakni salah satunya menghamba kepada murid. Jadi kalau kemarin sistem pembelajaran kita masih banyak yang menyimpang atau kurang, nah sekarang ini dengan adanya mereka ini mengikuti program ini, insya Allah mungkin proses atau metode cara penyampaian pembelajaran atau pengelolaan kelas bagi mereka akan lebih bagus lagi. Dan harapan terbesarnya lagi, bahwa Ibu Hernani Yola Ella nanti bisa menyebarkan virus-virus kebaikan, virus-virus yang dia dapatkan dari mengikuti program ini dengan guru-guru yang lain, sehingga benar-benar menjadi penggerak di sekolah ini. Jadi buat Bapak Ibu guru yang kami hormati, kami berharap mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan hari ini, yakni berbagi praktik baik. Artinya apa ya Bu? Berbagi praktik baik kepada kita semua Dewan Guru di SD 12 Rumah ini. Kita ikuti dengan bersama, insya Allah kegiatan hari ini bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermanfaat untuk kita khususnya dalam kinerja kita, umumnya dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat nanti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara yang ketiga, penyampaian materi oleh Ibu Hernani Yola Ella SPDI. Ayo Surya. Klik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 12 yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 12 Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 12 ini dalam rangka berbagi praktikal oleh saya sendiri. Kedua kalinya salawat serta salam dan kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan terus bertawar dan mengikuti sunnah beliau, kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu, mohon izin berbagi sharing sepemahaman yang saya bisa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam rangka memajukan pendidikan di SD Negeri 12 Rumah khususnya. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next. Baik, adapun konsep inti dalam rangka menyebarkan budaya positif ada beberapa poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Ini lebih ke perubahan pola pikir kita untuk mengarah ke hal-hal yang lebih positif. Jadi apabila ada cara mengajar kita ke siswa yang dirasa kurang tepat, kita beralih ke paradigma berpikir positif, kemudian menerapkan disiplin positif yang bisa kita terapkan di dalam kelas, kemudian menyelipkan nilai-nilai kebajikan dalam setiap proses pembelajaran dan melihat kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Kemudian motivasi perilaku manusia, kita bisa melihat mencontoh perilaku baik dari orang lain. Kemudian posisi kontrol guru, jadi posisi kita menempatkan diri kita sebagai apa? Posisi kontrol ini bisa sebagai teman, bisa sebagai pemimpin dan sebagainya yang kita bahas. Kemudian kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat bersama anak-anak murid kita. Keyakinan bukan kita sendiri yang menentukan, tapi anak-anak juga yang menentukan keyakinan kelas kita.
Dan apabila anak-anak kita tidak menyepakati keyakinan kelas, tidak ada lagi hukuman di situ, tapi lebih tepatnya adalah konsekuensi untuk setiap hal-hal yang tidak ditepati. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah pemecahan masalah apabila ada siswa-siswa kita yang bermasalah dengan cara mencari solusinya, bukan memberikan hukuman. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang melihat kebutuhan murid-murid kita. Jadi setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ya? Jadi kita harus bisa melihat anak ini cenderung kemana dengan cara melalui observasi terlebih dahulu. Kemudian anak-anak dipetakan atau dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya, dan kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan siswa-siswa kita untuk belajar sehingga menimbulkan rasa nyaman dalam proses pembelajaran. Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi jangan sampai ada miskonsepsi terhadap teori kontrol kita kepada siswa. Supaya tidak terjadi miskonsepsi, yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakternya. Jadi kita tidak menghakimi murid, tapi lebih ke membuat kesadaran kepada siswa-siswa kita untuk tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita meyakini bahwa penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat untuk anak didik kita. Kemudian orang dewasa itu tidak berhak memaksa. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak-anak kita. Lebih ke memerdekakan mereka dalam belajar. Next. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita menyadari kebutuhan setiap anak itu berbeda. Makanya tadi sangat bagus diterapkan adalah pembelajaran dengan cara berdiferensiasi atau memetakan anak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi semua orang itu memiliki pemikiran, pemahaman yang juga berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan siswa kita tentang dunia. Jadi karena pemikiran berbeda dari kita memahami pola pikir anak-anak kita tentang pendapat mereka dan harus menghargai itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul, kita terapkan di diri kita adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, dan juga kita terapkan kepada anak bahwa untuk mengontrol perilaku ada pada dirinya sendiri. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita bisa adalah memberikan penguatan agar anak-anak kita melakukan hal-hal yang berbau positif. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini ditekankan untuk berkolaborasi, bekerja sama antar warga sekolah, antar kepala sekolah, antar rekan guru, dan juga antar anak-anak didik kita. Next. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan atau ancaman. Jadi di sini disiplin itu lebih ditekankan, disiplin positif itu kepada kesadaran murid tanpa mengharapkan imbalan, tanpa ancaman dari guru. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi anak-anak itu memiliki kesadaran dalam dirinya sendiri untuk menjadi orang-orang yang disiplin positif. Jadi tanpa kita ancam, tanpa menerapkan hukuman, tanpa juga kita mengiming-imingi reward atau penghargaan, tapi lebih menekankan ke kesadaran anak itu sendiri untuk berperilaku disiplin positif. Next. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang kita sepakati bersama-sama. Contohnya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi ini sudah mencakup keseluruhan nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian dari program PYP, nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia atau IHP: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi itu adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Next. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kemudian petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif dan lain-lain. Kemudian the 7 essential virtues adalah empati, suara, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi dan keadilan. Next. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan. Karena sejatinya manusia ini memiliki sifat yang pertama, itu adalah sifat penguasaan. Itu adalah normal sebagai manusia. Kemudian manusia juga memiliki kebutuhan yang tidak kalah pentingnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua manusia itu pada dasarnya menginginkan kasih sayang dan menyukai yang namanya kasih sayang dan rasa diterima dimanapun mereka berada, termasuk di sekolah, tempat tugas ini. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan, yaitu kasih sayang dan rasa diterima dimanapun dia berada. Kemudian kesenangan, ya, semua manusia itu membutuhkan kesenangan, ya. Karena manfaat kesenangan itu luar biasa untuk
jiwa dan raga ya, untuk bertahan hidup, untuk kesehatan fisik dan mental sangat bermanfaat yang namanya kesenangan. Kemudian kebebasan. Jadi manusia itu sangat memerlukan yang namanya kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan dalam melakukan sesuatu hal, dan kebebasan yang lain. Kemudian adalah bertahan hidup. Jadi pada dasarnya manusia itu sangat membutuhkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Next. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pada dasarnya kita ini sangat menghindari yang namanya situasi yang tidak nyaman atau hukuman ya. Kita manusia ini sama, tidak suka yang namanya tidak nyaman dan tidak suka yang namanya dihukum atau menerima hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Jadi kita itu pada dasarnya suka dengan imbalan, suka juga dengan penghargaan dari manusia yang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita itu lebih ingin menjadi diri kita sendiri tanpa peduli dengan perasaan orang lain. Jadi kita itu lebih ke mencintai diri sendiri. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini dengan hukuman ya. Kalau kita menggunakan cara yang mungkin selama ini sering kita gunakan terhadap peserta didik kita, yaitu dengan hukuman. Jadi ini manfaat yang tidak baik-baiknya ya. Yang pertama itu menyakitkan. Yang namanya hukuman itu identik dengan rasa menyakitkan bagi anak-anak kita. Kemudian tidak nyaman, sudah pasti jika kita menghukum anak kita akan merasa tidak nyaman. Kemudian ada rasa ketakutan dari anak-anak kita karena kita menerapkan hukuman tadi. Kemudian lebih ke memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi karena kita kalau apa-apa dihukum, jadi anak-anak itu lebih cenderung berbohong supaya tidak mendapatkan hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri ya, apalagi kita menghukum di depan anak-anak yang lain, jadi mental murid kita merasa rendah dan akhirnya menjadi murid yang rendah diri. Kemudian kalau kita menggunakan penghargaan juga tidak baik sebenarnya. Yang pertama itu tidak efektif ya. Jadi anak itu terbiasa tidak ikhlas ya. Segala sesuatu itu harus ada timbal balik. Jadi kita terlalu sering memakai penghargaan. Kemudian merusak hubungan atau sifat diri. Jadi ketika kita ingin menerapkan konsep disiplin dengan menggunakan penghargaan, anak-anak ini akan cenderung memiliki rasa iri. Jadi anak-anak yang kita beri reward misalnya, sedangkan anak-anak yang lain tidak, hingga timbullah namanya sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, ya benar. Jadi anak-anak yang lain tadi cenderung lebih tidak semangat karena yang mendapatkan penghargaan itu tidak mungkin semua murid. Kemudian menghukum dengan sistem ranking ya. Jadi ini tidak bagus. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan reward tadi merasa merendah diri, merasa kurang baik dengan segala hal dari pada anak-anak yang mendapatkan reward atau penghargaan. Next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini adalah konsep disiplin yang dianjurkan atau sangat bagus manfaatnya. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi ini adalah bukan hukuman ya. Konsekuensi itu lebih ke kesepakatan yang sudah kita buat dengan anak. Jika tidak disepakati, maka anak-anak tahu konsekuensinya. Itu bukan hukuman, bukan juga pemaksaan. Karena dari awal ini sudah kita sepakati bersama anak. Yang pertama manfaatnya adalah
penguatan jangka pendek, ya. Jadi dengan konsekuensi ini anak-anak itu dari awal sudah, ketika kita membuat keyakinan kelas, anak-anak ini sudah memahami bahwasanya jika ini dilanggar atau jika kesepakatan ini tidak dijalankan, anak-anak ini ada konsekuensinya, ya, ada tanggung jawabnya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah, jika kita telah membuat keyakinan kelas, maka kita perlu mengontrol, ya, sejauh mana keyakinan ini diterapkan oleh anak-anak kita. Kemudian stimulus atau respon. Jadi tentu saja anak-anak ini karena mereka dilibatkan dan sudah menjadi kesepakatan, tentu saja akan merespon baik, tentu saja akan ingat dengan keyakinan kelas dan konsekuensinya jika tidak dijalankan, ya. Kemudian murid menghormati peraturan, ya, dari awal, karena peraturan ini kita buat bersama-sama tanpa ada paksaan dan ada kata sepakat. Jadi insya Allah anak-anak kita akan menghormati keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, ya. Kemudian restitusi. Jika kita menggunakan konsep disiplin dengan restitusi, manfaatnya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, ya. Jadi kita bagaimana menjelaskan kepada murid untuk bertanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan, ya. Fokus pada pemecahan jangka panjang, ya. Jadi kita itu bukan mencari kesalahan anak, tapi lebih ke bagaimana fokus untuk memecahkan masalah jika anak-anak mengalami permasalahan dalam proses pelajaran. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia merasa dihormati dan mudah-mudahan akan menghormati orang lain juga. Teori kontrol, jadi kita memposisikan anak itu bahwasanya yang mengontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain pun tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi yang mengontrol sikap-sikap kita itu adalah diri kita sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak menghukum, tidak juga menghakimi, tapi kita bagaimana caranya anak-anak itu menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Next. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini sangat bagus manfaatnya, ya Bapak Ibu. Karena jika kita memecahkan masalah anak dengan menggunakan restitusi, yang pertama itu kita menstabilkan keadaan emosi anak. Yang pertama kita tangani itu bukan dengan menghakimi, tapi lebih kita memberikan pemahaman kepada anak itu bahwa saya manusia ini semuanya pernah berbuat salah, tapi bagaimana cara kita untuk belajar dari kesalahan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain. Kemudian di sini kita bukan ingin memberikan hukuman, ya, tapi kita malah menawarkan solusi bagaimana supaya anak tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya dan tidak mengulangi untuk kedepannya hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi dengan metode restitusi ini anak-anak akan menjadi tidak rendah diri, tapi lebih ke menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi untuk di waktu selanjutnya. Next. Perbedaannya, ya. Contoh
kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika terdapat anak yang tidak mengerjakan PR, kalau hukuman misalnya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit, guru marah dan murid takut. Nah, itu ya. Jadi kalau kita menerapkan hukuman, yang pertama adalah anak merasa tersakiti ya, atau merasa tidak senang ya. Karena posisi hormat bendera 10 menit, merasa capek, panas dan sebagainya. Kemudian anak-anak pasti merasakan takut dan malu kepada teman-temannya. Jadi kalau hukuman itu pasti menyakiti ya, hukuman identik dengan menyakiti siswa kita dan sangat tidak bagus. Kemudian kalau kita menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau kita menggunakan konsekuensi, karena kita sudah memiliki keyakinan kelas di awal, tentu saja jika anak tidak mengerjakan PR, dia sudah tahu dari awal bahwa konsekuensinya adalah mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan anak itu akan menghormati peraturan karena ini adalah kesepakatan kita dengan murid dari awal. Nah, ketika kita menggunakan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas kepada siswa. Misalnya tidak membuat PR ini, anak-anak itu tidak melaksanakan keyakinan kelas yang mana. Misalnya anak menjawab disiplin. Jadi anak-anak ini secara tidak langsung telah melanggar keyakinan kelas, yaitu disiplin. Kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak menghakimi ya, atau tidak menyalahkan siswanya, tapi menawarkan bagaimana solusinya supaya anak ini tidak mengerjakan supaya kedepannya mengerjakan PR dan tidak melanggar lagi ya. Dan guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi anak itu memiliki kesadaran supaya kedepannya membuat PR dan tidak merasa rendah diri, tidak merasa terzalimi, dan tidak merasa sakit hati. Jadi dari ketiga hal ini, konsekuensi dan restitusi sangat baik kita terapkan. Sedangkan hukuman sebisanya kita hindari. Kalau bisa memang tidak kita menerapkan hukuman lagi kepada anak, tapi melalui konsekuensi, yaitu dengan kesepakatan kelas yang kita buat, dan restitusi, mengeluarkan solusi, bukan menghakimi atau menyalahkan siswa. Next. Lima posisi kontrol jika kita menerapkan restitusi ya. Kita itu sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol jika kita menerapkan segitiga restitusi ya. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum, tapi hukuman di sini adalah hukuman yang sifatnya tidak menyakiti ya. Hukuman yang sifatnya bisa kita nalar, hukuman yang kira-kira bisa menjadi motivasi anak untuk lebih baik ya. Kita sebagai guru tentunya memiliki pemahaman bagaimana menghukum itu supaya bermanfaat ya. Misalnya kalau anak tidak buat PR, kita suruh nulis perkalian berapa, itu kan anak-anak bisa kalian manfaatnya. Kemudian membuat rasa bersalah ya. Jadi kita memberikan masukan kepada anak dosanya, misalnya membuat PR itu, tidak membuat PR itu adalah suatu kesalahan dan merugikan anak itu sendiri, di mana tidak mendapatkan nilai serta menjadi orang yang tidak amanah karena telah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi anak itu timbul rasa bersalah dan diharapkan kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kita sebagai guru bisa menerapkan posisi kita sebagai teman ya. Jadi anak-anak ini kita bisa lihat kepribadiannya atau sikap perilakunya sehari-hari. Ada yang tertutup pribadinya, ada yang bisa bercerita. Nah, bagaimana anak itu merasa nyaman dengan kita, bisa bercerita banyak hal ya. Jadi kita memposisikan kontrol kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, jika terdapat suatu permasalahan di kelas, kita bisa melihat misalnya ada seorang anak yang ada permasalahan misalnya
nilainya menurun atau semangat belajarnya menurun, kita bisa memantau, kita bisa mencari tahu kenapa anak ini bisa misalnya semangat belajarnya menurun atau nilainya menurun. Jadi kita bisa memantau, kita bisa mencari tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian kita sebagai manajer, jadi kalau kita sebagai manajer dalam posisi kontrol ini adalah mencakup semuanya ya. Kalau manajer itu mencakup semuanya. Ini adalah mungkin paling lengkap itu yaitu posisi kita sebagai manajer. Tapi untuk kasus-kasus tertentu kita juga bisa menerapkan yang keempat yang sudah saya sebutkan tadi. Manajer ini mungkin lebih ke permasalahan yang sudah cukup alot, sudah cukup besar. Ini seperti itu. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. 18. Penghukum. Jadi kalau posisi kita sebagai penghukum, jika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, Baca tidak. patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi kita menghukum anak itu berdiri ya. Kemudian kalau kita posisinya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita menegaskan kembali kepada anak bahwasanya apa keyakinan kelas yang kita buat, dan jika kita melanggar konsekuensi dari anak itu sendiri apa. Kemudian jika posisi kita sebagai teman, kita bisa mengatakan, ayolah yang tertib, buat buku bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah ya. Jadi anak-anak itu merasa punya tantangan untuk kedepannya membuat guru bangga dan tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian jika kita posisinya sebagai pembuat asal bersalah, kata-kata yang bisa kita katakan kepada anak kita, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru sangat kecewa dengan kamu ya. Jadi dengan kata-kata tersebut diharapkan anak-anak memiliki rasa bersalah dan kedepannya tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian jika posisi kita sebagai manajer, kita menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Jadi kita lebih menanyakan kepada siswa tentang salahnya dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya atau tidak mengulangi kesalahannya. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, jadi kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ya, jadi karena kalau keyakinan kelas itu adalah awalnya dari peraturan yang kita buat, tapi lebih kita menguatkan lagi kepada anak-anak kita untuk meyakini peraturan tersebut, meyakini bersama dan menyepakati bersama. Jadi kita buat peraturannya semaksimum mungkin dan kita juga buat konsekuensinya sehingga diharapkan keyakinan kelas ini dapat kita sepakati bersama, kita ingat bersama dan kita laksanakan konsekuensinya jika keyakinan kelas ini dilanggar. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ya? Bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan ya. Dari turunan dari peraturan tadi kita buat sedemikian rupa sehingga menjadi keyakinan bersama ya. Sedikit saja biar mudah diingat ya. Misalnya tentang siswa tidak boleh makan di kelas, siswa tidak boleh ribut. Itu adalah bisa kita ambil satu kata yang disepakati, misalnya disiplin di dalam kelas. Tidak usah banyak, dikit saja yang penting
bisa kita ingat bersama, ya, bisa kita sepakati bersama. Kemudian dapat diterapkan di kelas, ya. Jadi peraturan kelas itu kita tinjau kembali kira-kira bisa tidak kita terapkan bersama sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya. Jadi kita melihat keyakinan kelas yang sebelum-sebelumnya bisa kita lihat kembali kira-kira jika itu masih relevan untuk saat ini bisa kita pakai lagi untuk keyakinan kelas selanjutnya. Dibuat dalam bentuk positif, ya. Kalau keyakinan kelas ini tidak ada lagi kata-kata yang kurang baik atau negatif. Misalnya tidak boleh makan di kelas. Jadi kata-kata tidak boleh itu tidak dianjurkan untuk keyakinan kelas, ya. Misalnya makan di saat jam istirahat, jadi seperti itu, ya. Atau tidak boleh datang terlambat. Kata-kata itu tidak boleh di keyakinan kelas, tidak boleh kita pakai lagi. Tapi lebih kita menggunakan kalimat yang positif, ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tentu saja kita membuat keyakinan kelas ini bersama semua anak-anak didik kita dalam satu kelas, ya. Keyakinan kelas ini bukan guru yang menentukan, tapi kita berkolaborasi, kita bermusyawarah, anak-anak juga menentukan bagaimana keyakinan yang bisa kita terapkan di kelas. Next. Kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, ya. Mungkin seperti ini contohnya, curah ide atau gagasan. Siswa itu misalnya semuanya menulis keyakinan kelas yang ingin mereka inginkan, ya. Kemudian setelah semuanya menulis dikumpulkan dan guru dan siswa itu memilah keyakinan kelas yang penting, yang lebih penting, atau misalnya ada kata-katanya yang hampir sama, kita bisa buat satu kata yang bisa kita sepakati. Karena keyakinan kelas itu tidak usah banyak konsepnya, yang penting bisa mewakili semua dan mudah kita ingat dan tentu saja bisa kita sepakati bersama-sama. Next. Nah, ini adalah contoh kegiatan buat keyakinan kelas di kelas, ya. Jadi kan yang pertama itu tadi menyusun peraturan menjadi keyakinan. Jadi kita buat peraturan sebanyak-banyaknya, ya kan. Kemudian kita tulis, kemudian kata-katanya yang kurang positif diganti dengan kata-kata yang positif. Kemudian setelah ada kata sepakat, jadi kita buat dalam di karton, kita tempel keyakinan kelas di kelas sehingga anak-anak sangat mudah untuk melihat dan mengingat serta mengetahui konsekuensi jika keyakinan kelas itu dilanggar. Ini adalah contoh segitiga restitusi, ya. Jadi jika terjadi permasalahan di kelas, sangat dianjurkan kita menggunakan metode segitiga restitusi, ya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak memiliki masalah, yang pertama itu kita panggil dan kita stabilkan identitasnya dulu. Istilahnya kita buat anak merasa nyaman dulu, ya. Misalnya dengan kata-kata, nah kita semua pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak merasa nyaman dulu, tidak langsung kita memponis, tidak langsung kita menghakimi bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kenapa anak sampai melakukan kesalahan, tapi kita bukan membela salahnya, ya. Tapi kita lebih menanyakan kenapa anak melakukan kesalahan. Karena setiap perilaku, setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, ya. Jadi kita memvalidasi kenapa anak ini sampai melakukan tindakan seperti itu serta mencari solusinya, ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Jadi kita menanyakan kepada anak keyakinan kelas yang mana yang telah anak itu langgar. Jadi sehingga dia menyadari kesalahan mana yang telah dia buat dan menyadari konsekuensi apa yang harus anak itu laksanakan. Karena setiap tindakan itu akan ada konsekuensinya. Jadi itu adalah 3 cara dalam
penyelesaian dengan segitiga restitusi. Next. Ini adalah contoh penerapan budaya positif di sekolah. Seperti biasa mungkin setiap pagi kita berdiri di gerbang untuk menyambut anak-anak datang dengan senyum sapa dan salam. Ya. Ini adalah budaya positif yang sangat mudah kita lakukan dan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Kemudian sebelum masuk kelas, anak-anak juga bersalaman, kita sapa supaya anak menjadi nyaman dan mengajarkan perilaku sopan santun di dalamnya. Next. Penerapan budaya positif di sekolah lain, contohnya bekerja sama menjaga kebersihan ruang kelas, ya, halaman sekolah. Jadi kita bersama-sama anak untuk bagaimana supaya menjaga kebersihan baik di kelas, di lingkungan dan di sekitar sekolah supaya bersih. Memberikan kesadaran kepada anak bahwasanya kebersihan itu sangat berguna dan sangat bermanfaat. Kemudian berkolaborasi baik dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat bagaimana supaya bisa menerapkan budaya positif ini bersama-sama di sekolah untuk mewujudkan sekolah kita yang lebih baik. Penerapan budaya positif di kelas ini lebih tepatnya di sekolah, di dalam kelas ya. Yang pertama itu kita ya bersama-sama dengan guru tadi membuat keyakinan kelas ya. Setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing dan kita sepakati untuk ditaati. Kalaupun ada yang tidak mentaati, kita sudah menyiapkan konsekuensi dari kesepakatan yang tidak ditepati tadi. Jadi kita mengerjakan kerjasama atau kolaborasi dalam kelompok. Jadi anak-anak ini berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita di SD Negeri 12 Sekolah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hernani Yola yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Baiklah, untuk Bapak Ibu ya yang ingin bertanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dengan Ibu Irmane ya. Bagaimana Bu cara membentuk keyakinan kelas supaya terjalin dengan baik dan bisa produktif seperti itu? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Suliningsi atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab sepengetahuan saya ya Bu. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas supaya bisa disepakati? Kira-kira seperti itu. Keyakinan kelas itu yang pertama, tahapan yang harus kita lakukan itu terlebih dahulu membentuk peraturan kelas ya. Jadi peraturan kelas ini silakan misalnya seluruh siswa kita itu menulis, bisa kita kasih kertas, menulis apa saja peraturan yang ingin. Kan semua anak ini berbeda pemikirannya, jadi kita tampung sebanyak-banyaknya sehingga dapatlah namanya peraturan kelas. Nah, dari peraturan yang telah kita dapat ini, kita saring kira-kira yang lebih penting, tentu saja melibatkan siswa, yang lebih penting, yang lebih utama dan yang lebih bisa kita terapkan bersama-sama yang mana. Misalnya dari 20 peraturan kelas tadi bisa saja menjadi 10 bahkan 5. Jika kata-katanya itu mirip, tujuannya sama, bisa kita buat satu peraturan Bu. Kemudian menghilangkan kata-kata negatif. Tidak boleh keyakinan kelas ini dengan menggunakan kata-kata yang negatif. Seperti saya contohkan, misalnya tidak boleh terlambat. Jadi kata-kata itu tidak boleh digunakan dalam membuat keyakinan kelas. Yang ada adalah kita harus datang tepat waktu. Jadi,
tidak ada kalimat negatif di situ. Misalnya tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh ada kata tidak boleh itu. Misalnya tertib di dalam kelas, seperti itu Ibu ya. Nah, setelah kita memiliki keyakinan kelas tadi, kita juga membuat konsekuensinya. Jadi, misalnya anak datang terlambat misalnya ya, datang tepat waktu, tiba-tiba ada yang terlambat. Jadi kita buat juga konsekuensinya. Misalnya untuk anak yang datang tidak tepat waktunya, apa konsekuensinya? Jadi kesepakatan itu dibuat bersama, konsekuensinya juga dibuat bersama, sehingga anak itu tidak merasa terpaksa ya. Karena itu adalah keyakinan kelas yang telah kita sepakati dari awal ya. Bukan misalnya hari ini terlambat langsung kita memberikan konsekuensi yang anak tidak tahu. Jadi setiap keyakinan yang telah kita buat, anak itu sudah sangat tahu apa konsekuensinya jika kesepakatan kelas itu tidak dijalankan ya, atau peraturan itu dilanggar. Ini seperti itu Ibu Sudeningsi. Ya, itulah tadi sesi tanya jawab yang sudah dilaksanakan. Untuk acara yang kelima yaitu kesimpulan kepada Ibu Hernani Yola Ella untuk memberikan kesimpulan. Waktu yang tepat saya persilakan. Baiklah, singkat saja kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini adalah bahwasanya keyakinan kelas ini, bahwasanya budaya positif itu bisa kita terapkan dengan cara apabila kita bekerja sama atau berkolaborasi antar warga sekolah ya. Jadi budaya positif itu bisa kita laksanakan jika kita mempunyai hubungan yang baik atau kolaborasi yang baik sesama warga sekolah, guru dengan kepala sekolah, guru dengan rekan sejawat sesama guru, tentu saja guru bersama anak-anak kita ya. Jadi budaya positif itu bisa kita terapkan salah satunya dengan tadi yaitu membuat keyakinan kelas ya. Dengan keyakinan kelas yang kita buat terhadap anak, mudah-mudahan anak-anak kita bisa menerapkan itu dan timbullah budaya positif di situ. Kemudian jika terdapat permasalahan, kita bisa menggunakan solusi dengan cara segitiga restitusi tadi. Jadi anak-anak kita harapkan tidak melakukan pelanggaran dan banyak hal positif yang kita dapatkan di situ. Jadi mungkin itu kesimpulannya. Mudah-mudahan penyampaian saya ini bermanfaat untuk sekolah kita tentunya SD 12 Rumah, dan mudah-mudahan budaya positif dapat tercipta di SD 12 Rumah ini. Kita menjadi guru-guru yang berpikir positif, melakukan tindakan positif, dan tentu saja bisa ditiru oleh anak-anak didik kita. Saya rasa itu, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Hernani Yola Ella atas penyampaian kesimpulannya. Sekarang kita lanjutkan acara yang keenam, yaitu acara penutup. Baiklah ya, untuk acara penutup ini saya sebagai pembawa acara ya mengucapkan mohon maaf jika ada yang salah atas penyampaian saya ini. Ya, saya akhiri atau saya tutup acara dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita sebagai guru dapat memberikan contoh, dapat menerapkan, dapat memberikan penjelasan tentang budaya positif, tentang hal-hal positif kepada anak didik kita. Mudah-mudahan dengan terus mengajarkan budaya positif, mencontohkan hal-hal yang baik, dapat diterima dengan baik oleh anak-anak kita. Siswa-siswa kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, anak-anak yang senang sekali melakukan hal-hal baik, sehingga tujuan pembelajaran kita tercapai. Hal-hal positif dapat kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Dengan budaya positif diharapkan anak-anak kita selalu berperilaku positif,
dalam proses belajar mengajar dan juga dalam proses kehidupan mereka ke depannya. Mudah-mudahan sekolah ini menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita berakhlak mulia, melakukan hal-hal kebaikan lainnya. Dan kita sebagai guru bangga bisa menularkan hal-hal positif khususnya untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.